Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nampaknya kita berlima ini, karena Baharudin dan kawan-kawan lain punya kesibukan. Walaupun Lebaran Idul Adha sudah lewat, tapi masih ada yang sibuk. Apa pulang kampung, apa di Medan banjir ya, Jaya? Bukan? Oh enggak, Medan enggak banjir nih. Jakarta agak banjir sebagian ini. Ya, ini kan sudah masih... musim orang kawin nih. Kalau siap hari raya haji itu biasanya musim orang pesta. Gitu, Ya, jadi banyak orang yang mau dari pesta itu kan gitu. Jadi banjir lokal lah Bang Adis ya. Banjir setempat. Nah, itu dia banjir setempat, kemudian ada basah setempat gitu loh itu. Enggak, soalnya aku ingat betul kalau yang pesta kawin di bulan haji, karena zaman dulu Mawak masih jadi MC kan, ya, banyak diundang tuh acara pesta kawin, panennya di bulan haji ini, Bang. Ya, itu makanya mesti segera kita apa ini. Aku pun mau acara buka haji apa juga. Apa Bang? Ada acara. Nyambut orang pulang haji. Bukan, ada membawakan acara juga. Untuk nikah juga Bang? Ya. Oh. Nggak capek-capek nih kan nikahin orang. Ya, mana tahu ada kesempatan. Oke, ayo. Oke, jadi begini. Kemarin tuh aku diskusi, ngobrol sama Michi. Kita melihat banyak kasus-kasus di Indonesia nih ya. Kita kan sebagai anak Medan yang angkat bicara, kita juga mau bicara tentang Medan juga. Jadi banyak hal-hal yang mungkin kita anggap sepele di dalam pergaulan kita sehari-hari. Tetapi ada hal yang ternyata sangat mencekam, yaitu di Medan ini kan kita dikenal dengan ki-mengki. Ya, saling sindir menyindir. Semua budaya kita ini budaya sindir juga. Bepantun itu kan menyindir kan Bang Alis kan? Ya. Nah, cuman kadang-kadang orang menyindir ini ada yang rupanya tak sanggup hatinya menerima. Baper. Kalau istilah sekarang baper ya. Baper mungkin logis juga. Karena dia memang tersakiti hatinya. Dan kemudian nanti berujung kepada pertikaian, perkelahian, bahkan mungkin pembunuhan. Boleh dibilang ya terus kalau kita bercakap-cakap, bercerita, kadang-kadang tanpa sengaja tersinggung awal pula perasaan orang. Betul. Kita nggak tahu. Dan tiba-tiba dia dendam sama kita pun nggak tahu. Nah tiba-tiba ditusuknya pula kita dari belakang. Apa dia nggak tahu kita. Nah barangkali Misi bisa melihat hal ini karena dia sebagai seorang profesor, dokter psikiater, ya. Psikiater ya. Masih melihat hal ini ya. Jadi gini barangkali kan kalau kau memulai dengan sindiran, dengan apa ya, kita pisahkan dengan kritikan ya, dengan sindiran, dengan kick-mengkick. Apakah dengan istilah bahasa sekarang tuh yang bullying itu? Apakah itu yang maksud dengan apa, Michi? Ya, dari tata bahasa mungkin ada benar ya, karena dalam bahasa Indonesianya, bullying itu kemudian di Indonesia kan menjadi perundung. Perundungan itu pembulian. Ya, atau dirundung. Agak aneh juga. Kalau dirundung Malang, kita tahu lah. Tapi dirundung, ditimpa kemalangan. Nah, ya kita terima lah, karena itu sudah masuk KBBI. Gimana, Prof. Michi? Iya, jadi kalau kita katakan bullying atau perundungan itu sebenarnya mencakup perilaku agresif yang tidak diinginkan, dan itu ada kata kuncinya itu biasanya dilakukan oleh pihak yang tanda petik lebih kuat kepada pihak yang semi tidak berdaya. Jadi di sini juga akan dilakukan juga berbagai tindakan yang menindas, bukan hanya fisik saja, fisik, verbal, kemudian juga secara cyber, seksual. Nah, intinya itu dilakukan oleh pihak-pihak yang powerful, yang lebih berkuasa kepada orang yang tidak berdaya untuk melawannya. Dan mungkin itu sudah kita kenal sejak dulu sebenarnya ya, bukan sekarang, cuman istilahnya sekarang aja terus-menerus mungkin dikobar-kobarkan lagi. Ini kan kemarin tuh ada berita barangkali kan berkaitan dengan disampaikan oleh Hari tadi ya. Kan banyak kali cerita kasus-kasus bullying kan begitu, antara pelajar, antara apa. Ini penyebabnya apa tuh? Yang kemarin tuh kan boleh kita lihat kan macam peristiwa di Bogor ya, yang anak sekolah itu yang melakukan apa? Bisa digambarkan sedikit, Michi, apa yang menjadi penyebab itu? Ya, penyebabnya ini macam-macam. Jadi penyebabnya ini yang pertama mungkin adalah karena mereka menganggap ini adalah hal yang biasa, tanda petik. Jadi di setiap komunitas itu ada yang merasa dirinya lebih powerful. Di sekolah kita tahu mungkin ada kelompok-kelompok sosialita yang punya power, punya segalanya. Kemudian ada yang selalu memang yang inferior, yang selalu jadi bulan-bulanan.
Kita kenal di kelas juga ada yang seperti itu. Bahkan guru pun sering turut berpartisipasi aktif dalam hal menciptakan hal tersebut. Jadi ada murid-murid yang kesayangan karena pintar, keren, terus ada yang selalu karena gugup, nggak bisa baca, itu ada selalu. Nah kemudian ini akan membuat seorang yang kelompok yang superior ini akan merasa bisa bertindak semena-mena. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka menganggap satu hal itu adalah hal yang wajar dilakukan. Kemudian setiap manusia juga punya insting agresif, menindas. Nah, kalau itu tidak terkontrol, tentu saja dia bisa melampiaskannya. Dan kemudian kurangnya empati pada orang yang kurang beruntung. Sehingga mereka menganggap itu adalah hal yang lucu. Dan mungkin itu tergantung penerimaan. Kalau mungkin kita melihat, itu biasa aja, tontonan. Sehingga itu menjadi berkelanjutan. Prof. Michi, bullying juga apakah verbal saja atau langsung dengan ada tindakan fisik? Jadi macam-macam. Ada yang fisik, kalau fisik itu biasa ya, setiap dia lewat mungkin dijegal kakinya, ditumbuk lah. Mau melawan, badan yang numbuk lebih besar. Padahal nggak ada salahnya. Kok parkir di sini, kok tasnya taruh di sini, angkat pulpen, geser bangku. Yang begitu-begitu sering kita lihat ya. Mungkin tuh laki-laki lebih sering. Tapi sekarang juga, atau maki-makian, ejaan, umpatan, hinaan. Jadi bersifat verbal, kata-kata itu juga. Nah tadi kalau misalnya orangnya bangsa baperan, aduh langsung nusuk, langsung merasa. Tapi ada biar aja mulut dia mau ngomong apa, kan banyak juga orang beda-beda. Nah kemudian sekarang juga yang lagi in cyber ya. Cyber ini kan juga dia bisa posting apa-apa tentang orang, kejelekan-kejelekan yang mungkin juga enggak, dan ini juga ya bisa rusak reputasi yang dilakukan seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya. Seksual juga, jadi bukan hanya fisik saja. Yang pasti tetap ada perlakuan kekerasan di mana orang yang terkena tidak bisa melawan. Kalau dikaitkan dengan kejiwaan, ini apa yang menjadi apanya nih? Aku melihat bahwa masa-masa kita kecil dulu, Bang. Ya. Kita kan sering menjadikan orang sebagai bahan ejekan, dan kita juga sering dijadikan bahan ejekan. Ya, tentunya kalau aku bilang si Jaya botak, kan gitu. Ya, itu kan dua hal, Bang. Itu kalau Abang bilang kepada dia berdua saja, mungkin bagi dia nggak ada masalah. Tapi kalau di depan orang Abang berkata begitu, dia bisa tersinggung. Nah, dianggap itu perundungan, dianggap itu bullying. Padahal kenyataannya memang dia botak. Orang tidak mau dibilang botak. Sama Bang, ada orang begini, ini penyakit kita nih. Awaknya apalah, itu gaya Medan dulu kan. Ya. Cuma tulang belikat yang ada. Nah, bilang gitu. Awak kan miskin, katanya. Tapi begitu kita bilang, miskin kau, tersinggung dia. Nah, ini sebenarnya dari ejekan-ejekan, seloro-seloro, yang kemudian hari-hari sekarang ini, kok jadi besar ya. Malah menimbulkan ada semacam dendam, ada pembunuhan, ada bunuh diri, ya. Itu yang kita heran. Sebenarnya ini dari seloro kan, Bang? Ya, jadi kesannya macam seolah-olah bullying ini macam sesuatu peristiwa yang sekarang menjadi tren, katakan adalah sesuatu yang bisa untuk menjatuhkan lawan, kan begitu. Itu kesan saya lihat kan di situ, Prof. Karena memang dari dulu sudah ada, dan sekarang mungkin orang pada apa istilahnya ya, mental awareness. Jadi menganggap mungkin orang-orang tua sekarang menganggap udah gampang protes. Kalau dulu mungkin guru pun sering terlibat dalam hal melabel nama-nama siswa. Si bodoh ini, si apa, si pemalas, si lamban gitu ya. Ada juga panggilan-panggilan itu, dan itu tetap dilakukan di muka kelas sehingga teman-teman kalau udah dia siapa yang biasa bisa mengerjakan, teman-teman juga mengatakan anak yang tidak pintar itu. Dan itu dulu dianggap biasa-biasa saja, tapi mungkin sekarang karena orang sudah lebih sadar dan menganggap itu tidak pantas, nah mulailah heboh-heboh. Mengapa dianggap tidak pantas? Karena terjadi dampak yang ternyata memang mengerikan, sampai anak tersebut bunuh diri atau luka-luka dikeroyok orang. Nah itu yang jadi takut ya. Dan ini mungkin bukan hanya pada anak kecil, sampai yang sudah sarjana pun kalau sekolah itu juga pernah mengalami bunuh diri gara-gara selalu merasa dibully oleh pihak-pihak tertentu. Kenapa begitu, Misi? Kenapa ada orang yang tahan? Dilecehkan dalam arti yang sifatnya kayak seloro, ya. Ada orang tahan. Misalnya Jaya tadi, satu contoh, sorry ya, ini ya karena Bang Haris mengatakan, dibilang Jaya botak, mungkin ya nggak ada masalah sama dia. Tapi karena itu pada satu saat itu menjadi masalah besar bagi dia. Ketika itu dibicarakan lebih lebar. Nah ini kan tergantung perasaan kita saat itu.
Sudah itu kerasa gini juga, lebih banyak sekarang diartikan bullying itu kan dikeroyok, dipojokkan, didiskreditkan gitu ya. Itu lebih mengemuka yang model-model seperti itu ya. Jadi itu dilihat dari konteks anak kecil, itu juga bisa berpengaruh psikologis. Anak aku tuh dulu ingat betul, paling sering itu kawan-kawannya nggak mau nemenin gitu. Dibully dia gitu kan. Akhirnya dia nangis, datang ke mamanya, akhirnya dikasih sesuatu, dia sogok teman-temannya supaya mau berteman sama dia. Itu juga satu kejadian yang bisa mempengaruhi psikologis dia. Akhirnya pada saat dia dewasa terbawa. Nah, kemudian kalau kita laki-laki tadi gitu juga. Misalnya ada satu kelompok, mereka rame-rame, kita pendatang baru. Ingat aku dulu itu, aku sekolah di Medan, SMP Negeri 6 Medan itu. Aku datang dari Aceh. Wah, habis diejek logat kulas segala macam rame-rame itu. Akhirnya berantem. Sampai cacat. Ingat itu, kalau berantem mereka rame-rame, aku sendiri. Dan setiap saat aku diejek. Nah, itu kan sebuah proses. Nah, pada saat kita jarang seperti itu, sensitivitas kita tinggi. Tapi kalau udah sering-sering mungkin jadi kebal juga gitu loh. Artinya, udah deh, terserah kalian mau ngomong apa gitu. Tapi dulu itu begitu dia katakan demikian, rasanya harga diri, martabat, apa, semua terbawa gitu ya. Apalagi jadi, logat Aceh gitu kan. Itulah Dus bilangnya, aku tak marah, semangatku sakit kali. Gitu. Betul. Aku tak marah, cuma benci lihat mukanya gitu ya. Terakhir baru atuk ke pisau kan. Atuk ke pisau, aku tikam kau nanti. Tikamlah. Aku bukan tikam, cuma takut darah saja. Itu kita lihat kan barangkali apa yang disampaikan oleh Idrus tadi ya, lihat bahwa situ ada ejekan yang di sana kan. Tapi ada bullying barangkali, apakah ini termasuk juga Michi? Misalnya seseorang yang pintar di dalam kelasnya, maka dia disayangi oleh guru. Kemudian kawan-kawannya, oh iyalah anak kesayangan guru apa tak apa. Nah, atau kebalikannya, macam mana dia nggak pintar, bagus nilainya, orang di kesayangan guru. Apakah itu termasuk dalam kategori bullying juga tuh? Ya, intinya kategori bullying itu adalah kalau ada perilaku semi penindasan yang tidak menyenangkan. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Bang Hari tadi, kenapa orang bisa kenapa berbeda-beda reaksi orang? Karena ketahanan atau resiliensi seorang itu beda-beda. Kita itu beda-beda, macam-macam, sangat bervariasi. Jadi ada yang dia semakin dibully, semakin dampaknya nanti dia berusaha supaya tidak dibully, dia akan memperbaiki diri. Jadi kepribadiannya bisa lebih matang gitu. Jadi aku tunjukin siapa aku dulu, aku begini, sekarang aku begitu. Nah, itu jadi cambuk ya, cambuk. Jadi tadi ada istilah baru aja kejadian di keluarga kami gitu ya. Jadi aku punya 2 anak itu yang sangat berbeda. Yang tua itu paling sering dibully. Paling sering dibully teman-temannya. Dan dia itu sangat jadi budak sama teman-temannya. Sampai pernah saya pukul itu. Kalau temannya datang hujan-hujan, dia antar pulang dalam hujan. Saking takutnya nggak ditemanin. Yang satu, yang kecil, wah itu cuek banget. Dia itu kalau nggak peduli, malah kalau kawannya datang ke rumah, dia tidur gitu. Kira-kira gitu loh. Jadi orang nggak berani ngebully dia karena sikapnya yang begitu tegas. Nah kemarin keluarlah pernyataan yang Ici ngomong itu. Apa dia bilang? Itu kakak itu kan korban penindasan gitu. Jadi artinya kalau dia berteman itu, jadi karena takut, dan dia tertindas terus gitu. Nah, terus aku pikir iya juga ya, anakku satu ini nggak pernah ada orang berani ngomongin dia keras banget, tegas banget gitu loh. Jadi itu juga terpengaruh juga, tergantung dari sikap kita yang enak dibully orang. Ada juga orang kan gitu, kan? Jadi tapi kulihat ya, kalau masih konteks seperti itu belum apa-apa. Tapi seperti si Michi bilang tadi, sampai ada orang sampai bunuh diri, itu kan efek yang lebih menyeramkan itu. Ternyata bully itu bukan main-main cuma sekedar ejek-ejekan, tapi bisa bawa ke dalam perasaan, dia merasa tak berguna, akhirnya dia bisa bunuh diri atau malu. Karena memang tidak semua orang sama tadi ketahanannya ya. Ada yang nganggap kayak Radius aja, bodoh lah mau dibilang apa, ntar kan nggak masalah. Dia sendiri nggak ngaca, dikir seperti itu ya. Tapi yang lain yang itu tadi halus sekali perasaannya, nggak bisa dia dikatain gitu. Ya itu yang memang akan efeknya memberat. Terus nanti dikait-kaitkan lagi, nanti kalau nanti ada gangguan-gangguan di masa dewasanya, dikatakan bahwa riwayat bully pada masa kecil. Tapi sekali lagi tidak selamanya yang dibully itu pada masa kecil akan menjadi orang yang depresi, bunuh diri, rendah diri. Bisa saja tadi kata Bang Hari jadi cambuk, jadi improve, dia ya. Jadi improve ya.